Jadi sekarang kita bahas yang kedua tadi apa? Oh, alasan memilih. Apa alasan memilih? Tadi kan yang bilang nyambung ke part. Oh ya, Alasan tapi itu kan salah satunya ya. Mungkin kalau mau bilang dulu waktu pertama kita ketemu, ini walaupun aku sering bilang, sering cerita ke dia juga, yang dia nggak pernah percaya ya. Jadi mantannya Gisel. Oh Gisel? Yang mau bilang mantannya Gisel. Ini bohong. Enggak. Ya, kocak. Mimpi. Gimana? Nah, waktu itu kan aku pernah bilang nih kenapa mau milih kamu gitu. Karena sejak awal ketemu, kamu sadar kan aku ngatain yang di spion itu. Nah, dari situ kenapa aku ngeliatin kamu ya karena menurutku kamu udah menarik dari sejak pertama ketemu ya. Physically maksudnya, waktu itu masih physically. Nah, tapi dia nggak percaya gitu karena dia merasa fisiknya tidak menarik saat itu. Padahal ya bahkan sampai sekarang pun apa iya gitu. Ya, selera orang beda-beda. Ya, betul. Terus? Nah, itu pertama satu. Terus kedua, ya setelah kita ngobrol lah ya. Menurutku ya dia orangnya independen dan cukup mandiri saat itu ya. Independen dan mandiri sama ya. Beda. Independen merdeka. Bebas. Oh ya betul. Gimana? Sorry. Terus dia buatku bisa melakukan sudah banyak mencapai banyak hal di saat itu ya, di umur yang segitu, yang kalau hal itu dikasih ke aku mungkin aku juga belum bisa melalui dengan sebaik itu menurutku. Itu bisa selesainya nulis beberapa buku, bisa ngurusin masalah keluarga yang segitunya, ngurusin ya itulah ya, betul nggak sih? Apa juga? Utang keluarga yang lain tidak mau menanggung, tapi kan akhirnya kamu yang menanggung dan menyelesaikan. Itu kalau aku mungkin ya nggak tahu ya bisa keluar apa enggak situ. Terus nih tadi aku nggak tahu gimana ya, aku merasa aman gitu, maksudnya aman dan nyaman ketika aku ngasih kepercayaan ke kamu dalam hal ya setia itu. Bahkan ketika maksudnya sama cowok lain ya nggak bakal ngapa-ngapain lah, soalnya dia juga sama aku susah banget ya. Berapa tahun ya? 5 tahun ya? Mungkin nih. 5. Tapi ya kan ada pasang surutnya ya. Maksudnya kan ada jauh dekatnya, ketika jauh ya mungkin. Iya kan udah punya pacar lagi ente. Iya, setengah lagi. Iya datang lagi. Ya 5 tahun ya. Ya karena aku nggak mau. Ya pertama tidak menarik tadi. Padahal banyak kan yang tertarik sama aku ya. yang lebih itu juga nih, mohon maaf ya mbak, maaf ya kan selera orang beda-beda. Itu jadi ya itu aku merasanya walaupun kamu ketemuan sama klien atau teman-temanmu yang cowok, walaupun cuma berdua aja, tapi bagaimanapun contoh nih ya, dia pasti bisa menempatkan dirinya yang supaya aku juga merasa secure gitu, percaya bahwa dia nggak akan ngapa-ngapain atau setia lah. Dengan cara mungkin ketemuannya di tempat umum supaya ya gitu deh. Sekarang kalau buka praktek pakai CCTV yang ada suaranya. Iya karena aku prinsipku soalnya aku nggak mau mencubit, aku nggak mau dicubit karena aku juga tahu rasanya dicubit nggak enak. Jadi kalau aku dicubit akan ku tendang. Jadi lebih ke aku menghargai perasaan orang lain karena aku juga mau dihargai. Jadi selama ya mau menghargai perasaanku,
Aduh ya, udah. Oh, oke. Sebenarnya nggak ada merah-merahnya kayaknya di situ. Justru kan aku nggak ada merah-merahnya itu udah merekam. Oh ya udah. Jadi OOT. Ngomong apa tadi Om? Nggak mau ditendang. Iya, jadi ya prinsipku sih, aku nggak mau mencubit duluan orang karena aku tahu rasanya dicubit itu nggak enak. Tapi kalau aku tiba-tiba dicubit tanpa alasan, ya aku tendang. Aku akan membalas 7 kali lipat. Sama kayak, karena dulu tuh waktu aku masih jadi sendirian, ini mohon maaf nih ya. Kan dia pacarnya banyak ya, misalnya berkali-kali lah pacarnya banyak. Dia adalah pacar pertamaku yang langsung jadi suami. Karena selama 27 tahun aku hidup yang hampir mau belok, aku nggak pernah punya pacar. Dan buatku kenapa aku nggak mau? Karena aku sudah screening di awal, dia nggak akan sanggup dan aku males gitu untuk kayak, jadi jalanin dulu atau nyoba-nyoba, males gitu, aku terlalu males. Terus kenapa kamu yakin sama aku ini? Oh iya ya, alasan memilih. Ini, to be honest, aku tidak pernah memilih Yomo. Iya beneran. Jadi waktu dia kan masih berusaha gitu mendekati, ada sampai satu titik dia bilang, you are out of my league ya apa? Ya pokoknya dia ngasih statement itu, terus aku kan, sama aja ternyata. Padahal aku hampir mau ngasih dia kesempatan. Terus waktu itu kan lagi di Argopuro, waktu itu aku sakit, ya nanti detailnya akan diceritakan di episode terpisah. Terus waktu kita turun itu kan kita cuma berdua ya, karena si ribet duluan kan bawa barang-barang. Terus aku ngelihat dia tuh sebegitu effort gitu, effort bantuin. Tapi kan aku pikirnya ya karena dia suka sama gue makanya se-effort itu gitu kan pikiran gue. Cuman kan katanya udah nggak mau meneruskan lagi perasaan itu. Tapi ya sudahlah gitu. Sampai beberapa lama tuh kita jalan seharian ya. Kita jalan dari jam 9 pagi sampai jam 7 malam kan ya, turun tuh dari Argopuro. Kalau dari turunnya banget itu udah hari kedua deh. Iya hari kedua dari yang itu. Karena ya aku tuh nggak bisa jalan pokoknya. Aku nggak bisa jalan, tuh beneran kanan kiri pahanya sakit, terus pokoknya sengkle banget lah itu. Terus waktu di jalan itu, di kupingku tuh kayak ada yang ngomong gitu lah. Dia orang yang lu cari selama ini. Terus aku kan, apaan sih gitu. Anggaplah misalnya intuisi gitu, anggaplah gitu. Tapi kan aku juga nggak mau percaya tanpa dasar. Mari kita coba lihat. Terus kalau dia hanya baik sama aku ya berarti dia ada maunya. Tapi aku melihat dia juga baik ke orang lain. Terus ngapa-ngapain gitu aku mencoba mencari tahu apa dia bohong, apa dia ini dan itu. Dan aku ngasih tahu dia berapa hutang yang harus kubayar. Dimana yang lain kabur. Padahal gue nggak minta dibayarin juga sih. Ya emang juga aku nggak minta bayarin kan. Karena aku tahu ketika aku berhutang aku bertanggung jawab dengan apa yang aku sanggupi. Tapi dia responnya aku takjub sih. Waktu emang nggak waktu aku kasih lihat berapa hutangku, dia cuma bilang, nggak apa-apa. Aku sih ya gak bisa bilang gimana-gimana, tapi kalau memang butuh bantuan ya mari kita coba cari jalan keluarnya. Sebenarnya yang lain, buset banyak banget, gila kali gitu-gitulah. Padahal itu cuman iseng aja sih, seberapa mau dia effort dan menerima. Orang yang punya usaha kan pasti utangnya banyak dan waktu itu lagi bobrok banget dan aku harus menanggung dimana aku tidak ikut campur di awal gitu, jadi ribet lah. Makanya alasanku adalah aku percaya semesta yang menjodohkan kita. Klise banget. Karena buatku itu jauh lebih long last daripada kayaknya ini gue yakin deh gitu. Seberapa besar keyakinannya aku nggak tahu. Makanya aku bilang semoga Tuhan tetap menjaga ya, karena dia mau datang di hidupku yang sudah hampir mau kupotong secara sepihak. Jadi dia datang ketika gue mau bunuh diri. Kan berarti. Iyalah. Sebelumnya aku udah datang tuh, cuman kamu nggak mau. Iya, tapi kan yang waktu aku mau masuk jurang kan
itu adalah titik, tuh malah aku marah lagi. Dia bekin. Dimarahin, diteriakin. Itulah alasanku. Emang apaan alasannya? Alasan apa? Alasan milih. Karena dia udah aku duluan. Ya kan, tapi itu belum selesai. Alasan milih cuman karena aku tipe yang mau secara look segitu. Deh, kocak. Lah, masa cuma itu? Karena dia- Shallow amat. Banyak tadi dah. Apa ya? Apa ya? Mandiri. Oh iya. Terus udah banyak achievementnya. Tapi buat Yum tuh nggak ini ya? Apa? Kan ada tahu cowok-cowok yang insecure dengan apa yang perempuannya dapat, sementara dia belum pernah mencapai itu. Kenapa Yum nggak insecure? Atau malah harusnya lu nggak boleh di atas gue gitu? Enggak. Why? Nggak tahu juga ya. Tapi nggak pernah punya pikiran seperti itu kayaknya soalnya. Kan ada tahu yang kalau perempuannya misalnya udah jadi top level manager gitu. Terus cowoknya mungkin di bawahnya, pas nikah ya udah nggak boleh kerja lagi karena harus cowok yang lebih begini dan begitu. Enggak tahu, enggak. Soalnya dia kalau kayaknya aku yang bayar, oh ya udah. Kalau cowok yang lain nih, enggak, gue aja. Kenapa lo yang bayar, gue lah gitu. On me gitu. Kalau yang lain kan gitu. Terus kalau dia kayaknya aku yang bayar, oh ya udah. Kayak ini aku yang bayar ya. Oh, boleh. Dia malah seneng kalau gue yang bayar. Tapi deep down, aku merasa sukanya karena aku diberi kesempatan untuk bisa punya dominan yang juga sama gitu. Kebetulan kan gue mengklaim diri gue lebih suka yang egalitarian, yang egaliter, yang setara. Jadi ya, kita sama-sama memimpin rumah tangga di ranah yang beda. Gue percaya dia bagus di leadership dan operasional, detail. Ya, itu yang gue serahkan. Kan kalau gue bagiannya ngemeng ya. Ngomong, ngedeketin orang sama ide-ide gitu. PR. Kreatif. Apaan PR? Public relation. Jadi tetangga, Dek. Tetangga doang, saudara lu juga. Iya juga. Dek, tolong Dek. Nyebelin banget. Kenapa ini dan itu? Kenapa ya, tanya ponakannya, kenapa jadi aku yang harus jawab? Kan kamu PR nih. Kayak apa-apa. Dek, kan kamu kreatif ini emang gitu. Itu juga salah satu alasannya berarti. Apaan? Tapi ya, Dek, kamu gak capek ngomong mulu. Kamu pernah ngomong gitu ya? Emang iya. Ya mau Jadi untuk beberapa kesempatan ya, kalau ketemu sama keluarga itu juga, walaupun keluarga aku ya, tetap ikut aja supaya ntar yang ngomong kamu. jadi kita makan tuh berempat, dia sama orang tuanya. Kalau aku diem, itu meja makan tepi. Jadi aku harus membawa topik, atau aku harus mancing-mancing supaya emak bapaknya ikut komen, dan dia diam aja, tuh terakhirnya cuma ini. Oh, ya. Ikut tawa. Ya, gitu doang. Jadi kerjaannya dia cuma respon sedikit dan ketawa. Wah, ya. Kenapa ya mau gitu? Ya, lebih enak sih. Gak usah kebanyakan mikir. Padahal mikir mulu. Ya, nggak tahu juga ya. Mungkin ya nih ya. Karena kan kalau aku di site, walaupun ada jam kerjanya, tapi kan karena posisiku aku mikir terus tuh walaupun ada jam istirahat ya. Kayaknya waktu pulang tuh enak aja kalau nggak usah mikir. Dan kebetulan ada orang yang mau mikir. Ya kalau buat hal yang ya untuk beberapa topik atau isu. Seperti? Ya yang ramah tamah, recreation. Kan kalau katakanlah ya, kalau kita mau kemana kan kadang aku lebih ini. Mana ada? Iya dong. Jalan-jalan yang kemana nih? nyari ide aku, ente bagian operasional bayar. Kak, aku mau kesini kan, nih tempatnya bagus ABCDFG. Dia lihat jalanannya, terus dia lihat berapa ongkos yang lainnya. Bagian dia tuh operasional, dan bagian dia yang bayar. Kecuali ada yang mahal, terus
kayaknya aku nggak usah yang ini, nggak apa, ini aku mau, oh aku yang bayar nggak apa-apa, oh ya udah, oke deh. Tapi kan aku bertanggung jawab dengan apa yang aku pilih kan. Gitu. Yom, kayak masih lama Yom. Kita bahas topik lain nggak? Tambahin satu ya? Udah nih, udah. Tambahin satu Yom. Tambahin satu Yom. Telepon lagi tadi nih. Nanti lagi itu. Yom atau aku? Kamu aja. Topik tambahan. Kenapa kita nikah Yom? Itu topik yang diadakan sebelum debat dan berantem jadi error. Jawab, kenapa kita nikah Yom?